Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Amri Manurung, NIM akhir 92 dari kelas 1J, 1C. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang macam-macam mutasyabih. Nah, sebelum membahas tentang macam-macam mutasyabih, jikalau kita ingin mengetahui daripada sesuatu, kita harus tahu terlebih dahulu sesuatu itu apa. Contoh, kita ingin mengetahui manfaat dari buah apel, tapi kita nggak tahu buah apel itu apa, ya kan? Nah, maka dari itu kita perlu lebih mengetahui nih buah apa tentang sesuatu yang akan kita ketahui lebih mendalam tentang hal tersebut. Seperti buah apel tadi, maka perlu kita ketahui dahulu buah apel itu yang gimana. Oh, buah apel adalah buah yang berwarna merah, buahnya manis dan mengandung vitamin ini itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang apel nih, maka kita pun bisa mencari tahu apa saja sih manfaat daripada buah apel itu. Nah, sama dengan mutasyabihat ini yang akan saya bahas pada kali ini. Jadi, sebelumnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat-ayat tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama muhkam, ayat muhkam, yang kedua ayat mutasyabihat, atau ada yang menyebutnya ayat muhkamat, ada juga yang menyebutnya ayat mutasyabihat. Nah, dalilnya mana? Dalilnya ada dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bahwa yang maknanya berarti wa huwallazi anzala 'alaikal kitab, dan dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Minhu ayatum muhkamat, darinya ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat. Hunna umul kitab, maka itulah pokok-pokok kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada juga yang bersifat mutasyabihat. Nah, jadi dalam Al-Quran ini ada yang namanya ayat bersifat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama ialah muhkam. Nah, muhkam ini berasal dari kata hakama, yang berarti memutuskan. Dari ayat kata hakama ini kemudian terlahir kata hakim. Siapa itu hakim? Hakim adalah orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan suatu perkara. Dari kata hakama ini pula kemudian dilahirkan kata muhkam. Nah, jadi ayat muhkam ini adalah ayat yang memutuskan tentang suatu perkara. Nah, ayat muhkam ini sifatnya jelas untuk memutuskan suatu perkara. Contoh, kita bisa lihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yadhurra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang maknanya innama harrama alaikum, sesungguhnya kami mengharamkan atas kalian. Apa yang diharamkan? Al-maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khinziri, dan daging khinzir, atau mohon maaf, daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah ayat tentang pengharaman mayat, pengharaman bangkai, darah dan daging babi.
ini adalah contoh ayat yang muhkam. Mengapa? Karena sifat ayat muhkam ini jelas memutuskan dan tidak perlu perdebatan di dalamnya. Tidak ada ulama yang memperselisihkan babi yang diharamkan itu babi yang mana? Apakah babi yang diternak, ataukah babi liar, ataukah babi hutan, ataukah babi celengkah? Tidak ada. Intinya setiap babi itu haram. Titik, mutlak. Inilah yang disebut sebagai ayat muhkam. Hukumnya jelas, tidak perlu lagi diperselisihkan, tidak perlu lagi ada tafsir-tafsir lainnya. Ya, jadi kalau misalnya jangan lagi kita ragu tentang ayat muhkam ini. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan itu babi itu haram, ya sudah, semua macam babi, segala macam babi adalah haram. Tidak ada tafsiran lain. Itu adalah dari ayat muhkam. Nah, yang kedua ada mutasyabihat atau mutasyabih. Ini berasal dari kata tasyabuh yang artinya serupa. Tapi kalau di dalam ulumul Quran, mutasyabihat ini adalah ayat dari Al-Quran yang tidak bisa ditafsirkan. Mengapa? Karena hanya Allah saja yang tahu. Nah, kemudian para ulama pun memiliki pandangan yang berbeda-beda nih tentang mutasyabihat itu bagaimana sih, pembagiannya apa saja sih. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam mutasyabih. Saya mengambil pendapat dari Imam Asy-Syatibi yang mengatakan bahwa al-mutasyabih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-mutasyabih al-hakiki, yang kedua al-mutasyabih al-idhafi, dan yang ketiga al-mutasyabih fi istinbat. Yang pertama al-mutasyabih al-haqiqi, yakni adalah ayat dari Al-Quran yang tidak bisa difaham, yang tidak bisa didapatkan maknanya. Bahkan seorang mujtahid pun, walaupun dia melakukan penelitian, dia tidak akan bisa untuk mendapatkan maknanya secara muhkam. Kedua, al-mutasyabih al-idhafi adalah bagian dari Al-Quran yang sebenarnya dapat difahami secara syariat, akan tetapi terkadang sering terjadi kerancuan akibat kejahilan atau nafsu, sehingga ayat ini dipandang sebagai ayat mutasyabih, sebenarnya lebih condong kepada muhkam. Nah, jadi al-mutasyabih al-idhafi ini bisa juga disebut sama artinya dengan al-mutasyabih an-nisbi. Yang ketiga, al-mutasyabih fi istinbat hukum, bukan pada ayat, bukan pada dalil, tetapi pada illah. Contoh ya, haramnya bangkai itu jelas, dan halalnya daging yang disembelih secara syar'i juga jelas. Tapi kemudian muncul syubhat ketika kedua daging tersebut bercampur, apakah ia menjadi halal atau menjadi haram. Nah, sementara itu Imam As-Suyuti juga membagi al-mutasyabih ini menjadi 3 bagian, yakni yang pertama dari segi lafaznya saja, yang kedua dari segi maknanya saja, seperti sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat Allah itu hanya Allah lah yang tahu. Yang ketiga dari segi lafaz dan makna. Nah, dari segi lafaz dan makna ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama dari segi populasinya, dari segi tata caranya, dari segi waktunya, dari segi tempat turunnya ayat tersebut, dan yang kelima dari segi syarat yang menjadi standar sah tidaknya ibadah. Maka kemudian beliau menyimpulkan secara umum al-mutasyabih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-mutasyabih yang maknanya sama sekali tidak bisa difahami. Yang kedua, al-mutasyabih yang bisa difahami dengan indikasi-indikasi lainnya. Yang ketiga, al-mutasyabih yang hanya dapat difahami oleh ulama tertentu. Nah, itulah pembagian al-mutasyabih yang saya ambil dari pendapat Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Suyuti. Adapun sikap ulama dalam menyikapi al-mutasyabih ini ada berbagai macam. Ada yang menyikapinya dengan menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Yadullah fauqa ibadih, tangan Allah di atas tangan makhluk. Pak Ustadz, bagaimana sih itu maksudnya tangan Allah di atas tangan makhluk? Apakah Allah punya tangan? Bagaimana tangan? Oh, stop. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, serahkan pada Allah. Sudah, selesai. Maka ini yang dinamakan menyerahkan kepada Allah. Sudah, stop.
yadullah fauqa ibadih, sudah stop, gak usah ditanya lagi. Nah, ada juga yang bersifat menerangkan yadullah fauqa ibadih, ya kan? Tangan Allah di atas tangan makhluk. Yadun ini berarti al-qudrah, berkuasa. Artinya Allah berkuasa di atas makhluk. Nah, ada juga yang menetapkan. Contoh, Ar-Rahmanul ala arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maka ditetapkan bahwasanya istiwa ini adalah suatu sifat bagi Allah. Istiwa Allah bagaimana? Itu adalah haknya Allah. Itu hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, kemudian muhkam dan mutasyabihat ini juga mempunyai faedah. Kenapa ada muhkam, kenapa ada mutasyabihat? Ternyata juga ada faedahnya. Saya menyebutkan sedikit bahwasanya kenapa ada ayat muhkam? Karena agar tujuan Al-Quran sebagai sebagai penjelas itu dapat terrealisasikan, ya. Al-Quran ini adalah penjelas, ya kan, maka adalah ayat-ayat yang bersifat muhkam, penjelas. Nah, kemudian apa faedahnya dari adanya ayat-ayat mutasyabih? Ayat-ayat mutasyabih ini salah satu faedahnya adalah untuk mengasah kita manusia agar lebih berpikir, agar lebih bertafakur, agar lebih berusaha untuk mempelajari cabang-cabang ilmu, agar kita dapat memahami maknanya. Walaupun kita tidak dapat memahami maknanya secara keseluruhan, karena hanya Allah saja yang tahu, setidaknya kita berusaha untuk memahaminya. Jadi kita seakan-akan lebih terpacu untuk, ayat ini artinya apa sih? Maka kita akan lebih terpacu untuk mempelajarinya. Nah, sekian dari saya. Jikalau mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, saya meminta maaf karena saya juga selaku manusia yang fakir masih membutuhkan ilmu dan penjelasan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.